Pagi hari 1 Juni 1945, berkumpullah sejumlah tokoh bangsa untuk bersidang di Gedung Sangin atau BPUPKI. Mereka mengadakan reuni bangsa untuk menentukan ideologi yang ada di ujung tanduk kemerdekaan. Inilah sejarah bangsa Indonesia. Dia lahir bukan dari kekerasan, tapi dari ruang perdebatan. Pada Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bersidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang itu dihadiri oleh para tokoh lintas golongan: Soekarno, Muhammad Atta, Yamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketua. Mereka datang dengan pandangan berbeda. Ada yang menginginkan dasar negara Islam, ada yang memperjuangkan negara nasional sekuler. Namun di tengah perbedaan itu muncul gagasan yang menyatukan, yaitu Pancasila. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menawarkan 5 dasar: kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Gagasan ini kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka sidang itu kita belajar bahwa Pancasila dibidangi oleh musyawarah panjang untuk mencari mufakat, bertemu di tengah, tidak mengedepankan keinginan sendiri, mau mendengar pendapat yang berbeda, membuka kanal diskusi untuk pendapat yang bervariasi. Tidak heran apabila Pancasila juga mengusung nilai luhur yang sama yang telah membidaninya. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hak asasi manusia yang secara universal diakui, itu dimasukkan dalam ideologi nasional. Berbicara. Sebegitu pentingnya berbicara sampai berbicara itu diakui sebagai salah satu hak asasi paling dasar manusia dalam Universal Declaration of Human Rights. John Milton dalam Areopagitica 1644 berkata, "To forbid a man to speak what he thinks is to forbid him to think at all." Melarang berbicara berarti melarang berpikir, dan manusia yang tidak berpikir lagi adalah budak dari orang lain atau mungkin sama dengan binatang, seperti yang Aristoteles, filosof Yunani, pernah katakan, "Man is a rational animal." Pikirannya lah yang membuat manusia setingkat di atas makhluk lain. Gagasan kemanusiaan mengenai free speech, kebebasan beropini dan berpendapat telah dimiliki bangsa ini sejak kelahirannya. Dari musyawarah Pancasila telah lahir. Seandainya nilai musyawarah ini juga telah membesarkan bangsa ini, mungkin sejarah akan berkata lain. Seiring waktu, semangat musyawarah itu mulai mudah. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa ini telah terpecah dengan berbagai pergolakan pemberontakan. DTI, PRRI, Permesta, APRA, PKI Madiun, dan konflik tidak berakhir dengan dialog, melainkan diberangus dengan senjata. Ketika kekuasaan mulai terpusat di tangan satu orang, pada masa demokrasi terpimpin, perbedaan pandangan dianggap ancaman terhadap revolusi. Parlemen dibubarkan, partai politik dikooptasi, media dibungkam, kekerasan dan bukan musyawarah menjadi jalan. Ironisnya semua ini terjadi di bawah nama Pancasila, dasar negara yang sejatinya mengajarkan hikmat kemanusiaan dan permusyawaratan. Tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan membawa tritura, turunkan harga, bubarkan PKI dan rombak kabinet. Mereka tidak hanya menuntut perubahan ekonomi, tapi menuntut dikembalikannya akal sehat berpolitik agar penguasa kembali mau mendengar suara rakyat. Sejarah memberi kita pelajaran pahit. Ketika suara dibungkam, kekerasan selalu mengambil alih. Pancasila, terutama sila keempat, menegaskan bahwa kebijaksanaan lahir dari permusyawaratan dan perwakilan. Artinya mendengar bukan tanda kelemahan, melainkan wujud kedewasaan politik. Di dunia modern, prinsip ini sejajar dengan semangat free speech, kebebasan berpendapat sebagai cara masyarakat menjaga akal sehat publik. Oposisi bukan musuh negara, melainkan cermin agar kekuasaan tetap manusiawi. Penguasa malah harus membangun kanal-kanal supaya suara yang berbeda bisa bersuara. Dari BPUPKI hingga hari ini, pesan Pancasila tetap sama: berbicara dan mendengarlah, berdebatlah dengan hikmat. Karena bangsa ini lahir dari musyawarah dan hanya akan bertahan selama ia mau mendengar semua suara, termasuk suara yang berbeda. Sebab disitulah letak kebijaksanaan sejati dan disitulah Pancasila menemukan maknanya.